semuanya, saya Janis Janeta dan saya adalah mahasiswi dari jurusan arsitektur di Universitas Tanjung Pura. Saya membuat video ini supaya untuk belajar bersama-sama, karena saya sebagai mahasiswi arsitektur, sebelum mendesain kami harus mengenal benar-benar apa yang harus kami desain. Jadi kami harus mencari banyak informasi tentang apa yang akan kami desain. Sehingga saya membuat video ini supaya saya juga bisa sambil belajar dan juga bisa sambil membagikan ilmu kepada teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Oke, kita langsung aja ya. Pada semester ini saya mendapatkan tugas untuk mendesain pasar. Jadi yang pertama, apa itu pasar? Definisi pasar menurut Kunto Wijoyo tahun 1994, pasar adalah sebagai mekanisme, yaitu bukan hanya sekedar tempat, yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual. Apa saja syarat-syarat terjadinya pasar? Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya interaksi antara penjual dan pembeli, yaitu transaksi jual beli. Dan keempat, adanya media atau tempat untuk interaksi penjual dan pembeli. Jika memenuhi keempat syarat itu, baru tempat itu bisa disebut sebagai pasar. Pasar juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Apa itu pasar tradisional? Pasar tradisional terdiri dari kata pasar dan tradisional. Pasar berasal dari kata bazar yang berasal dari bahasa Parsi dan Arab. Artinya tempat berjualan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, pasar juga diartikan sebagai tempat yang berjual beli. Sehingga dapat disimpulkan, kata pasar secara umum memiliki arti sebagai tempat berjualan. Kata tradisional juga berasal dari serapan bahasa Inggris, yaitu traditional. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata tradisional memiliki arti menurut tradisi, yaitu adat kebiasaan yang masih diturunkan secara turun-temurun. Sedangkan dalam Kamus Oxford for Advanced Learners Dictionary, tradisional diartikan sesuatu yang bersifat dan didasarkan pada tradisi, kebiasaan. Nah, dari pengertian menurut bahasa, dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional yaitu tempat yang mewadahi aktivitas jual beli yang dilakukan secara tradisional, yaitu dengan bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Apa saja ciri-ciri pasar tradisional? Yang pertama, terjadinya proses jual beli barang, yaitu terjadinya proses tawar-menawar harga. Yang kedua, barang yang dijual umumnya keperluan memasak, dapur, dan rumah tangga. Yang ketiga, harga barang yang diperjualbelikan relatif murah dan terjangkau. Yang keempat, area pasar tradisional biasanya di tempat yang terbuka. Kemudian, pasar modern. Apa itu pasar modern? Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern di mana barang dagangannya diperjualbelikan dengan harga yang pas, sehingga tidak ada aktivitas tawar-menawar dan dengan pelayanan yang baik. Apa ciri-ciri dari pasar modern? Yang pertama, tidak bisa tawar-menawar harga. Yang kedua, harga sudah tertera di barang yang dijual dan umumnya diberi barcode. Yang ketiga, barang yang dijual beraneka ragam dan biasanya memiliki kualitas yang baik. Yang keempat, berada dalam bangunan atau ruangan dan pelayanannya dilakukan sendiri, yaitu swalayan. Yang kelima, pelayanannya baik dan biasanya memuaskan. Keenam, tempatnya bersih dan nyaman, dan ruangannya ber-AC. Yang ketujuh, penataan tempatnya rapi, sehingga konsumen atau pembeli dapat dengan mudah menemukan barang yang akan dibelinya. Dan yang terakhir, pembayarannya dilakukan dengan membawa barang ke kasir dan tentunya tidak ada tawar-menawar lagi. Dari sini kita bisa menyimpulkan perbedaan besar antara pasar tradisional dan pasar modern adalah pada dua hal, yaitu transaksi dan tempat. Kalau pasar tradisional, harus ada transaksi, penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan ada tawar-menawar harga. Tetapi kalau di pasar modern tidak ada tawar-menawar. Semua harga sudah tertera di barang dan mereka tidak bisa menawar di kasir. Mereka harus langsung bayar dengan uang yang pas. Dan yang kedua, tempat. Kalau pasar tradisional biasanya di ruang terbuka. Jadi kena panasnya matahari, tidak ada AC,
paling cuma bermodalkan kipas angin dan juga lampu. Tetapi kalau yang pasar modern, mereka itu menyediakan utilitas pencahayaan yang baik, lampu-lampunya terang, dan juga ada utilitas penghawaan, banyak AC, dan jarang biasanya kipas. Banyak AC, sehingga semua orang bisa nyaman dan bisa merasakan sejuk selagi berbelanja. Kalau menurut saya, pasar tradisional dan pasar modern ini bisa dipadu, bisa dikombinasikan, yaitu dengan mempertahankan transaksi jual beli yang di pasar tradisional, di mana penjual dan pembeli itu harus ada dan harus ada transaksi. Dan yang pasar modern, kita ambil pada ruangan yang bersih, pelayanan yang baik, penataan ruang yang sangat bagus. Sebagai contohnya, yaitu ada mall Icon Siam di Bangkok, yaitu Thailand. Ketika kita mengunjungi di sana, kita bisa melihat bahwa lantai-lantainya itu terbagi. Di lantai yang bawah itu kesannya tradisional, tapi kalau lantai yang ke atas itu kesannya modern. Tapi yang tradisional di bawah itu adalah kombinasi yang tepat antara pasar tradisional dan pasar modern. Di sana begitu banyak penjual-penjual kecil. Mereka diberikan penataan tempat yang baik di mana mereka bisa berjualan, dan di situ juga suasananya nyaman meskipun di dalam ruangan, tapi suasana di dalamnya itu dibuat sangat tradisional, sangat seperti ke desa-desaan, dan kita bisa juga beli di sana barangnya dengan harga yang murah juga. Dan di dalamnya juga ada sungai buatan, sehingga penjualnya juga bisa berjualan di atas sampan. Wow, itu keren banget. Sehingga ketika kita berbelanja di sana, kita merasa kita berada di pasar tradisional, tapi tidak merasa panas, tapi merasa sejuk seperti di mall. Dan semuanya tertata rapi, tidak kacau seperti pasar tradisional pada umumnya. Dan di sana begitu banyak pemandangan indah, sehingga kita juga bisa berfotoria di sana. Ini adalah salah satu contoh perpaduan antara pasar tradisional dan pasar modern yang baik. Oke, kita ke fungsi pasar. Fungsi pasar itu telah diuraikan dalam peraturan pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 378 /KPTS/1987, yaitu tentang pengesahan 33 standar konstruksi bangunan Indonesia. Sehingga fungsi dari pasar itu ada 5. Yang pertama, pasar sebagai tempat distribusi barang industri, yaitu pasar menyediakan peralatan rumah tangga seperti pelengkap dapur untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, pasar sebagai tempat pengumpul hasil pertanian, yaitu pasar sebagai tempat penjualan hasil dari pertanian, seperti kol, ketela, beras, kentang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pasar sebagai tempat jual beli barang dan jasa. Jasa di sini tidak berupa barang, tetapi berupa pelayanan maupun tenaga ahli. Yang keempat, pasar sebagai tempat menukar barang kebutuhan, yaitu barter. Kita sudah tidak asing dengan barter kan? Jadi tidak menggunakan uang, tapi menggunakan pertukaran barang. Proses ini terjadi secara langsung antara penjual dan pembeli, serta adanya faktor kebiasaan penjual maupun budaya. Yang kelima, pasar sebagai tempat informasi perdagangan. Tempat informasi perdagangan terjadi karenanya ada proses perputaran berbagai jenis barang, uang, dan jasa dalam pasar. Distribusi barang dan jumlah barang, jenis barang yang diperlukan atau beredar dapat diketahui pada informasi pasar. Pasar juga mempunyai peran, yaitu peranan pasar. Peranan ini terus meningkat sesuai dengan perkembangan pasar. Pasar memiliki peranan yang beragam pada pengertian mengenai pasar dan berkembangnya kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam pasar. Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 378/KPTS/1987 tentang pengesahan 33 standar konstruksi bangunan Indonesia, peranan pasar dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pasar sebagai tempat rekreasi. Untuk menarik pengunjung, barang-barang ditata sedemikian rupa, karena konsumen datang tidak sekedar membeli kebutuhan, tetapi melepaskan penat dari kesibukan aktivitas sehari-hari. Kita sudah tidak asing mendengar ketika perempuan-perempuan yang, ayo kita belanja dong sambil cuci-cuci mata. Nah, sebenarnya secara nggak langsung, pasar ini telah menjadi tempat rekreasi. Kita selama ini nggak bilang mall itu sebagai pasar, tapi sebenarnya mall itu adalah pasar modern. Nah, disinilah peranan pasar sebagai tempat rekreasi.
Dan juga kalau misalnya pasarnya terletak di tepi sungai misalnya, dan memiliki waterfront, itu berarti secara nggak langsung, ketika pembeli pergi untuk berbelanja, dia juga bisa mengunjungi waterfront tersebut sambil untuk rekreasi juga. Yang kedua, pasar sebagai tempat pemenuhan kebutuhan. Wah, ini udah nggak asing lagi, yaitu pasar menyediakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pasar sebagai tempat bekerja, yaitu pasar juga berperan dalam pelayanan jasa. Disinilah sangat penting karena pasar itu merupakan salah satu lapangan kerja juga. Makanya menurut saya, pasar tradisional dan pasar modern itu sangat bagus kalau jika dikombinasikan. Karena di pasar tradisional itu banyak penjual-penjual yang punya ekonomi yang tidak terlalu tinggi, tidak mempunyai edukasi yang tinggi sehingga bisa bekerja di mall. Mereka cuma bisa berjualan dagangan yang mereka punya saja, sehingga mereka tidak bisa menyewa tempat-tempat yang mahal. Mereka hanya membutuhkan tempat yang secukupnya aja untuk berjualan. Tetapi orang zaman sekarang itu banyak yang belanjanya ke mall. Sehingga kalau lebih banyak orang yang menyukai mall dibandingkan pasar tradisional, kasihan dong untuk penjualan di pasar tradisional. Nah, akan lebih baik kalau pasar tradisional dan pasar modern digabungkan. Sehingga yang penjual di pasar tradisional bisa tetap berjualan, tetap lancar, tapi juga pembeli bisa merasa nyaman seakan-akan ada di pasar modern, tapi sebenarnya mereka ada di pasar tradisional modern. Peranan pasar yang keempat, yaitu pasar sebagai sumber pendapatan daerah atau kota. Kegiatan dalam pasar mengakibatkan terjadinya perputaran uang dan pemerintahan kabupaten berhak untuk menarik retribusi dari kegiatan-kegiatan tertentu yang terjadi. Hasil retribusi ini akan menambah pendapatan daerah dan besarnya hasil penarikan tersebut sangat bergantung pada kondisi pasar. Tidak hanya kondisi pasar, tetapi juga pengolahan pasar dan skala pelayanan yang disediakan dalam pasar tersebut. Sehingga di sini sangat penting ketika pasar tradisional dan pasar modern bisa bersaing secara sehat. Oke, peranan pasar yang berikutnya, yaitu pasar sebagai tempat studi dan latihan. Pasar dapat diketahui seluk-beluknya, seluk-beluk kondisi pasar, perkembangannya, tingkat kebutuhan pasar suatu daerah atau kota, tingkat pendapatannya, tingkat pelayanannya, serta pola hubungan antara pasar dengan komponen pelayanan yang lain. Hal ini contohnya saya sebagai mahasiswa arsitektur, maka saya menjadikan pasar sebagai tempat studi dan latihan, sehingga saya mempelajari seluk-beluk dari pasar. Kalau bagi mahasiswi atau mahasiswa ekonomi, mereka mau mempelajari perekonomian, tingkat pendapatan pasar, nah mereka pun mempelajari pasar. Dan yang terakhir, pasar sebagai tempat komunikasi sosial. Pasar berperan sebagai tempat penjual dan pembeli saling berinteraksi jual beli. Bentuk jual beli tersebut terjadi secara kontak langsung dan terjadi komunikasi dan interaksi sosial. Pasar ini sering dijumpai pada pasar tradisional yang menerapkan sifat kerukunan dan paguyuban, tanpa membedakan status sosial atau profesinya. Pasar juga sebagai tempat komunikasi sosial, karena masyarakat di sana tidak cuma untuk belanja saja, tapi juga untuk berkomunikasi. Kalau kita mengingat sejarah lagi, saya pernah dengar kalau di Athena itu, pasar itu melahirkan banyak filsafat-filsafat yang terkenal, seperti Socrates dan lain sebagainya. Karena pasar itu tidak cuma untuk membeli kebutuhan hidup, tapi di sana juga mereka bertukar pendapat, dan mereka saling berkomunikasi, saling berdebat, dan di situ semua orang juga menjual jasanya dan juga menjual idenya. Jadi menurut saya sangat penting banget kalau misal mendesain sebuah pasar, itu kita juga menyediakan ruang komunal. Jadi kalau orang yang ke pasar sebenarnya cuma untuk refreshing aja, nggak untuk beli barang. Kalau ada ruang komunal, di sini anak muda, orang tua, anak-anak kecil di sana bisa bermain di ruang komunal, sehingga ketika ke pasar itu nggak harus karena mau beli sesuatu, tapi juga bisa untuk refreshing, untuk rekreasi, dan ini bisa cocok untuk semua kalangan. Kalau orang tua bisa membawa anak-anaknya untuk bermain, kalau untuk anak muda mereka mungkin bisa kerja kelompok di sana, dan kalau misalnya ada acara-acara mungkin bisa mengundang penyanyi ke sana atau penari atau untuk event-event. Menurut saya ini adalah ide yang cukup baik. Pasar juga memiliki kriterianya sesuai dengan dagangannya, dan ini terbagi menjadi 4 golongan. Setiap golongan akan menawarkan produk yang berbeda.
Barang-barang yang akan ditawarkan di setiap golongan yaitu yang pertama, golongan A. Yang ditawarkan ada logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor, kebutuhan sehari-hari yang dipersamakan, dan untuk jasanya yaitu pertukaran uang yaitu money changer, perbankan, dan yang dipersamakan. Jadi intinya di sini nih pokoknya barang-barang yang berharga, emas, motor, money changer, dan lain sebagainya. Untuk golongan yang B, ini yang sering kita belanja, yaitu pakaian atau sandang, pakaian tradisional, pakaian pengantin, aksesoris pengantin, sepatu, sandal, tas, kacamata, arloji, aksesoris, souvenir, dan untuk jasanya seperti wortel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket, koperasi, penitipan barang, jasa timbang, dan yang lain-lainnya. Golongan yang C menawarkan hasil-hasil pertanian seperti beras, ketan, palawija, jagung, ketela, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, bumbu, dan masih banyak lagi. Di sini juga menjual kerajinan anyaman, ember, seng, ya kebutuhan-kebutuhan peralatan untuk pertanian atau untuk pekerjaan yang lainnya. Untuk jasanya yaitu seperti penjahit, tukang cukur, sablon, gilingan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, golongan D, barang-barang yang ditawarkan yaitu rombengan, rongsokan, kertas bekas, koran bekas, dan untuk jasanya seperti sol sepatu, jasa patri, dan lain sebagainya. Inilah dimana orang menjual kertas kiloan, barang-barang bekas yang tidak digunakan. Dari kriteria pasar yang sesuai dengan dagangannya, apa yang bisa kita simpulkan? Jadi ketika kita mau menata suatu pasar atau mendesain, kita harus melihat apa saja dagangan yang dijual. Kalau misalnya yang dijual itu golongan A, yang berharga emas, ini harus dijaga dengan ketat. Posisinya juga harus yang aman dari kejahatan. Dan bagaimana privasi dari barang dagangannya itu tetap bisa terjaga. Kalau yang golongan B, yaitu sesuatu yang dijual itu tidak bersifat busuk, maksudnya tidak kadaluarsa, seperti kayak pakaian, sepatu, sandal, itu kan bisa dibeli kapan saja. Dan juga tidak memerlukan treatment khusus, tetapi karena begitu beraneka ragam, maka perlu ditata dengan rapi, supaya orang yang mau mencari barang tersebut bisa dengan mudah mendapatkannya. Kalau golongan C, yang bersifat makanan yang bisa busuk atau memerlukan treatment khusus sesuai dengan apa saja yang diperjualbelikan, kita harus melihat, misalnya kalau makanan ini harus di daerah yang dingin, berarti nggak boleh kena matahari secara langsung, itu harus desainnya bagaimana, letakkannya di mana. Kalau misalnya menjual peralatan, itu bagaimana tatanya dengan baik. Oh iya, kalau daging itu termasuk golongan B ya. Daging itu kan perlu treatment khusus. Ada ikan, ada ayam, ada sapi, terus juga ada pemotongan hewan kan. Nah ini bagaimana pemotongan hewannya itu di daerah tertentu sehingga orang yang takut melihat pemotongan daging hewan itu tidak perlu melihatnya, dan kadang kan juga alatnya bahaya tuh. Jadi bagaimana mereka tuh terletak di daerah yang tidak terlalu terpencil juga, tapi setidaknya terjaga privasinya. Apalagi daging-daging itu kan untuk yang ikan tuh biasanya perlu yang dingin-dingin. Terus biasanya kalau di pasar tradisional saya lihatnya itu ada orang yang bawa es. Nah kalau misalnya pasar tradisional ini bisa dipadukan dengan modern, mungkin bisa juga memakai peralatan yang seperti lemari pendingin atau bagaimana treatment khususnya, karena kan teknologi sekarang semakin berkembang. Kalau golongan D ini kan sepertinya kayak sudah barang bekas, sudah kayak rongsokan, kesannya itu kayak seperti sampah gitu kan. Mungkin perlu dicari bagaimana idenya supaya mereka juga bisa ada tempatnya untuk mereka bisa berinteraksi dan juga bisa berjualan. Kita sudah membahas peranan pasar, dan pasar itu punya tipe-tipenya, ada penggolongannya. Tipe-tipe ini adalah tipe-tipe pasar tradisional, yaitu yang saya ambil dari Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 37/MDAK PER/5/20171, yaitu tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan. Yaitu pasar tradisional dibagi menjadi 4 tipe, yaitu tipe A adalah pasar yang operasionalnya itu secara harian, dan juga jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 orang, dan luas lahan paling sedikit
5.000 meter persegi. Ini tuh yang gede banget dan yang setiap hari itu aktif. Kita bisa lihat contohnya itu seperti mall, tiap hari buka. Dan juga kapasitas pedagangnya itu banyak. Dan mall itu tidak kecil, tapi gede. Untuk tipe yang kedua, tipe B, yaitu yang operasional pasarnya paling sedikit 3 kali dalam seminggu. Nah, mereka tidak setiap hari dalam seminggu, tapi mungkin 3 kali dalam seminggu. Dan jumlah kapasitas pedagangnya lebih dikit, yaitu paling sedikit 275 orang. Dan paling sedikit untuk luas lahannya itu 4.000 meter persegi. Oke, tipe C, yaitu operasional pasar yang paling sedikit 2 kali dalam 1 minggu. Oke, dia lebih dikit lagi dari tipe B. 2 kali dalam seminggu. Dan jumlah kapasitas pedagangnya paling sedikit 200 orang. Dan luas lahannya paling sedikit 3.000 meter persegi. Untuk tipe D yang terakhir, yaitu yang operasional pasar paling sedikit 1 kali dalam seminggu. Jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 orang. Dan luas lahannya paling sedikit 2.000 meter persegi. Di sini tipe D ini bukanya mingguan, karena dia seminggu sekali. Jadi tipenya jika semakin ke bawah, itu dia luasnya semakin kecil, operasional pasarnya juga semakin jarang, dan juga jumlah pedagangnya juga makin dikit. Penggolongan pasar secara khusus itu ada terbagi menurut kegiatannya, menurut lokasinya, dan lain sebagainya. Yang pertama, menurut kegiatan. Menurut kegiatan, pasar terbagi menjadi 3, yaitu ada pasar eceran, induk, dan grosir. Apa bedanya? Pasar eceran yaitu penjualan barang secara eceran, yaitu retail, di mana kita bisa lihat biasa orang di tepi jalan, dia menjajakan dagangannya cukup bermodalkan payung, dia ada kursi, lalu tempat untuk menjajakan dagangannya. Bisa meja, bisa juga nanti ada yang kayak rak yang dimiringkan. Kalau untuk pasar grosir, yaitu yang permintaan dan penawaran barang dalam jumlah yang besar. Kita bisa melihat biasanya orang yang punya kios yang kecil, dan kita juga bisa menawarkan barang dalam jumlah yang besar. Untuk pasar induk, yaitu pasar yang menjadi pusat pengumpulan, pelelangan, dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan kepada grosir atau pusat pembelian. Pasar juga digolongkan menurut lokasi dan skala pelayanan. Yang pertama, pasar lingkungan, yaitu pasar yang memiliki cakupan wilayah layanan dalam skala lingkungan seperti dalam lingkungan desa atau perumahan. Yang kedua, pasar wilayah, yaitu pasar yang memiliki cakupan wilayah layanan dalam skala wilayah seperti pasar pada skala kecamatan. Ini lebih besar lagi. Dan yang ketiga, pasar kota, yaitu pasar yang memiliki cakupan wilayah layanan dalam skala kota. Biasanya disebut pasar induk. Pasar kota menjadi pusat aktivitas penggerak roda ekonomi kota. Kita bisa melihat kalau di kota itu biasa ada pasar yang gede, dan itu menjadi pasar induk. Kalau di Pontianak, pasar induk ini ada contohnya pasar Flamboyan, juga pasar tengah. Selanjutnya, pasar yang digolongkan menurut waktu kegiatan, yaitu ada pagi hari, siang hari, sama malam hari. Sesuai dengan kesaksian saya yang saya lihat, contohnya kalau misalnya di pasar yang di Pontianak, itu mereka bukanya itu pagi hari sampai siang hari. Kalau misalnya sore hari sampai malam hari itu sudah dikit orangnya, sudah jarang orang yang berbelanja, bahkan pasarnya tutup. Dan mereka akan buka lagi di tengah malam atau subuh-subuh gitu untuk menyiapkan barang dagangannya. Sehingga kalau misalnya kita lupa untuk ke pasar untuk beli sayur, akhirnya kita misalnya bangunnya kesiangan sehingga kita cuma punya waktu untuk sore hari, tapi ternyata sore hari itu pasarnya tutup. Sehingga akhirnya kita memilih pasar modern, karena pasar modern buka dari pagi hari sampai malam hari. Tapi apakah ini artinya pasar tradisional itu tidak ada yang 24 jam, tidak ada yang malam hari, cuma pagi sampai siang? Nah, kalau di Kota Singkawang ada pasar tradisional yang dia buka 24 jam, dari pagi sampai malam, sehingga orang bisa berbelanja kapanpun yang mereka mau. Jadi menurut saya bukan tidak mungkin kalau pasar tradisional bisa beroperasi 24 jam seperti pasar modern. Dan yang terakhir, pasar menurut jenis barang dagangan digolongkan menjadi 2, yaitu pasar umum dan pasar khusus. Kalau pasar umum itu mencakup berbagai jenis barang dagangan. Kalau pasar khusus mencakup satu jenis barang dagangan. Dia cuma jual ini. Kalau misalnya pasar ikan, semuanya ikan. Kalau misalnya pasar sapi, semuanya sapi. Kalau pasar umum itu adalah pasar yang sudah umum kita lihat, yaitu pasar yang menjual begitu banyak barang-barang.
Dan informasi terakhir dari video ini adalah kebutuhan ruang pasar. Apa saja sih kebutuhan ruang yang dibutuhkan dalam pasar tradisional? Hal ini menurut Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009, yaitu tentang pasar yang menyatakan bahwa pasar tradisional adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh wali kota dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang atau jasa yang meliputi kios, los, dan lapak. Berikut penjelasannya. Maksudnya, kebutuhan ruang pasar itu terdiri dari 3, kios, los, dan lapak. Kios, apa itu kios? Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap, dan dipisahkan dengan dinding pemisah, mulai dari lantai sampai dengan langit-langit, serta dilengkapi pintu. Kita sudah tidak asing lagi, ini seperti ruko bukan? Kalau di pasar tradisional, dia itu biasa letaknya di sudut-sudut yang di tepi daerah bangunan. Yang kedua, los. Los adalah lahan dasaran yang berbentuk bangunan tetap, beratap, tapi tidak berdinding, yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak. Hal ini bisa kita lihat di pasar tradisional yang sudah mulai sedikit modern, yaitu pendesainnya itu berlos-los. Jadi semua orang disediakan meja, punya dinding tapi tidak tinggi. Semuanya satu atap. Sehingga mereka itu disewakan sesuai dengan nomor-nomor losnya. Yang terakhir, lapak, yaitu lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan luar los, yaitu orang yang cuma modal payung, cuma modal meja, atau cuma modal tikar. Mereka langsung berjualan di tepi jalan, di lapangan apapun yang mereka bisa jual. Tidak cuma itu yang dibutuhkan pasar. Pasar juga memerlukan fasilitas dan sarana pendukung pasar. Apa saja itu? Menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar, pengelolaan dan pemberdayaan pasar terbagi menjadi fasilitas bangunan dan sarana pendukung pasar, yaitu ada kantor pengelola, areal parkir, sarana pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi atau drainase, air limbah, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, hidran atau fasilitas pemadam kebakaran, sarana komunikasi, dan area bongkar muat dagangan. Menurut saya di sini juga perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern. Kalau di pasar tradisional kita bisa melihat kadang utilitas-utilitasnya, sarana pendukungnya itu tidak diatur secara baik, sehingga misalnya toiletnya rusak atau dia tidak memiliki sarana pengelolaan sampah yang baik, sehingga kita sering menjumpai ada penumpukan sampah di samping pasar atau di dalam pasar. Karena kalau tukang sapu atau tukang bersih-bersihnya tidak datang, semua sampah itu berserakan di mana-mana. Itu berarti sarana pengelolaan sampahnya masih belum diatur dan belum ada solusi yang dijalankan. Terus parkir. Ini dia penting banget. Kalau misalnya di mall gitu ada tempat parkirnya kan. Jadi kalau kita mau datang pakai motor, mau pakai mobil, itu semua ada tempatnya sehingga kita tidak berebutan tempat. Tapi kalau di pasar tradisional, itu tempat parkirnya tuh rame banget. Terus biasa orang tuh nggak teratur untuk parkirnya. Mereka bahkan masuk pasar pakai motor. Dan bisa juga ada orang ilfil, karena orang kan sekarang banyak yang ke pasar itu pakai mobil. Mereka mau ke pasar tradisional, tapi tidak ada lahan parkir mobil yang memadai, yang mencukupi, sehingga mereka parkirnya di bahu jalan atau di tepi jalan, sehingga jalan itu menjadi sempit dan menyebabkan kemacetan. Nah, ini cukup terjadi di pasar Flamboyan di Pontianak. Menurut saya, kalau misalnya pasar tradisional itu bisa ditata dalam area parkir, mungkin orang-orang yang punya mobil yang kalangan atas itu juga bisa dengan nyaman datang ke pasar. Dan juga untuk yang lainnya seperti fasilitas pemadam kebakaran yang sangat penting. Kita tidak tahu kapan kecelakaan itu bisa terjadi. Seharusnya bersiap-siap. Tapi kadang ada juga pasar yang tidak memikirkan hal ini dan mereka tidak memberikan fasilitas pemadam kebakaran yang baik dan memadai. Kebutuhan ruang pasar juga memerlukan fasilitas bangunan dan tata letak pasar. Menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar terbagi menjadi fasilitas bangunan dan sarana pendukung pasar, yaitu ada 5. Yang pertama, bangunan toko, kios, los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu.
Jadi dalam mendesain toko, kios, dan los itu perlu ada ukuran standar sesuai dengan ketentuannya. Kemudian yang kedua, peta atau blok dalam pasar harus memiliki akses jalan pengunjung ke segala arah. Jadi pengunjung bisa melihat segala kios, los, dan juga toko di dalam pasar itu. Tidak boleh akses jalannya itu terhambat-hambat atau terputus-putus. Yang ketiga, pencahayaan dan sirkulasi udara harus cukup. Dan ini penting karena orang perlu penerangan dan juga perlu penghawaan yang sejuk sehingga dia nyaman, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Yang keempat, penataan toko, kios, dan los harus berdasarkan jenis barang dagangan. Ini diperlukan supaya pengunjung ketika mau membeli sesuatu dia langsung mendapatkan apa yang dia inginkan karena semua sudah ditata berdasarkan jenis barang dagangan. Dan yang kelima, bentuk bangunan pasar tradisional harus selaras dengan karakteristik budaya daerah. Karena pasar tradisional itu juga menampilkan budaya di sekitar sana. Misalnya kalau pasar di sana itu sekelilingnya itu banyak ciri khas Melayu, maka akan lebih baik kalau pasarnya didesain memiliki karakteristik budaya Melayu. Sehingga ketika di sana kita bisa merasakan suasana yang khas, suasana yang beda yang tidak didapatkan di pasar lain, yaitu perasaan berbelanja di pasar tradisional dengan karakteristik Melayu lokal di sana. Jadi sekian info-info yang saya dapatkan tentang pasar. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Dan berikutnya saya akan membuat video yang lain. Sambil saya belajar, saya juga ingin membagikan ilmu. Jika saya ada salah kata atau salah data, kalian bisa komen di bawah dan juga memperbaiki saya sehingga saya dan kalian juga bisa belajar bersama-sama. Oke, itu saja. Thank you.